Bab 326. Louis Lu beraksi, mengalahkan dengan mudah. Kejelekanmu telah benar-benar melukai mataku. Kalimat ini adalah luka berat untuk hati. Begitu kalimat ini keluar dari mulut, Louis Lu tanpa basa-basi mengangkat tangannya, dan menamparkan pipi kiri Hendrawan Wang dengan tepat dan cepat. Plak. Serangan fisik dan serangan spiritual benar-benar mekar. Hendrawan Wang langsung mematung. Ia benar-benar tidak menyangka, Louis Lu ini ternyata berani menamparnya. Sejak kecil hingga dewasa, ini adalah pertama kalinya Hendrawan Wang ditampar oleh orang. Dalam sekejap, ia membara. Terbakar amarah. Dasar kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Bastian Duan, mengapa kamu masih diam di sana? Cepat bunuh bocah ini, aku akan memotong tubuhnya dan memberi makan untuk Tibetan Mastiff. Hendrawan Wang berteriak. Ia bukan pebela diri, justru tetap bisa menjatuhkan perintah kepada Bastian Duan, sebab latar belakangnya yang kuat ada di sana. Bastian Duan diam-diam merasa senang, adegan inilah yang ingin ia lihat. Setelah mendengar perintah Hendrawan Wang, ia langsung menganggukkan kepalanya, melangkah keluar dan aura yang kuat terpancar keluar dari tubuhnya. Hendrawan Wang melirik ke arah Hendrik Ye lagi dan lanjut berujar, bunuh bocah itu juga, hari ini aku akan membuat dua orang ini mati tanpa tubuh utuh. Jangan. Tepat Bastian Duan hendak beraksi, Victa Liu tiba-tiba berlari ke depan Hendrawan Wang dengan wajah pucat dan memohon kepadanya, Tuan Muda Wang, masalah ini tidak ada hubungan dengan Hendrik. Tolong kamu lepaskan Hendrik, apakah boleh? Hendrik, kamu memanggilnya dengan sungguh mesra ya, sialan. Jika kamu begitu menyukainya, maka matilah bersamanya. Hendrawan Wang menyeringai, tiba-tiba menjambak rambut Victa Liu, mengangkat telapak tangannya dan menamparkan wajahnya. Suara tamparan yang nyaring langsung membuat sudut bibir Victa Liu berdarah. Ia terhuyung dan jatuh di depan Hendrik Ye. Wajahnya penuh dengan keputusasaan. Dari tawa jahat Hendrawan Wang sebelumnya, Victa Liu dapat dengan jelas merasakan Hendrawan Wang sama sekali tidak menyukainya, hanya ingin memainkan dirinya. Setelah memainkan dirinya, bisa membuangnya kapanpun saja saat suasana hati sedang tidak baik, seperti kantong sampah yang diludahi. Sungguh mimpi ibu kota yang konyol. Meskipun Hendrik Ye membenci Victa Liu karena mengkhianatinya, namun melihatnya seperti ini, hatinya tetap merasa sakit. Ia berteriak dan menuju ke arah Hendrawan Wang dengan kedua netranya yang memerah. Sialan. Hendrik Ye benar-benar menghancurkan Hendrawan Wang dalam hal tinggi badan, tubuhnya juga sangat kuat. Jika benar-benar ingin berkelahi, Hendrawan Wang sama sekali bukan lawannya. Oleh karena itu Hendrawan Wang sangat sadar diri mundur ke belakang dan menutupi wajahnya. Mundur sambil berteriak, Bastian Duan, bunuh orang gila ini dulu. Tentu saja Bastian Duan tidak keberatan. Dalam pandangannya, entah itu Louis Lu atau Hendrik Ye, mereka semua adalah orang biasa, dan ia lebih dari cukup mencubit mereka dengan satu tangan saja. Jika Hendrawan Wang mengatakan membunuh Hendrik Ye dulu, kalau begitu bunuh Hendrik Ye dulu. Bastian Duan bergegas menuju ke arah Hendrik Ye dengan percaya diri, siap menghabisi Hendrik Ye sebelum ia menyentuh Hendrawan Wang. Namun pada saat ini, sosok bayangan tiba-tiba muncul di depan Bastian Duan. Hanya melihat Louis Lu berujar dengan senyuman aneh yang mengembang di wajahnya, bukankah kamu sangat ingin aku mati? Sekarang adalah kesempatanmu. Senyuman ini langsung mengejutkan Bastian Duan, samar-samar memiliki firasat buruk. Tapi ia juga bereaksi dengan cepat, menekuk lengannya, siap menyerang dengan siku yang kuat, dan menghancurkan dada Louis Lu. Namun yang tidak ia duga adalah sebelum sikunya menyentuh Louis Lu, pundaknya justru tiba-tiba muncul pukulan berat seperti gunung.
Bang! Bastian Duan langsung berlutut dan membuat dua lubang dalam di bawah lantai kayu. Louis Lu menarik telapak tangannya, ekspresinya santai, ia bahkan sedikit kecewa menggelengkan kepalanya dan berujar, sebelumnya saat di lantai bawah, melihat kamu begitu sombong dan mengatakan akan sangat menjaga Haralong. Aku mengira dirimu sangat hebat, ternyata hanya seperti ini. Hanya seperti ini. Hanya seperti ini. Hanya seperti ini. Bagaimana mungkin Bastian Duan masih memikirkan Hendrawan Wang, wajahnya penuh dengan ketakutan. Ia belum pernah melihat Louis Lu beraksi sebelumnya, juga tidak merasakan kekuatan apapun di dalam tubuhnya, bahkan mengira ia hanya orang biasa, dan pria tidak berguna yang beruntung mendapatkan Dewi Feli. Siapa sangka Louis Lu ini adalah master bela diri, sialan. Kemampuan ia bahkan menghancurkan keberadaannya sendiri. Dalam waktu sesaat, Bastian Duan merasa dirinya berada di alam mimpi dan mencoba untuk bangkit, namun pada saat ini Louis Lu mengulurkan satu jari dan menekan di atas pundaknya. Jari yang terlihat rapuh begitu mendarat, kembali membuat Bastian Duan merasakan kekuatan menyeramkan dari sebuah gunung lagi. Bastian Duan benar-benar mengalah. Keringat dingin terus menetes di pelipisnya. Ternyata ini tidak sedang bermimpi, sialan. Sepertinya ini adalah pertarungan paling tidak berguna dan terpendek yang dialami Bastian Duan sejak ia menjadi pebela diri. Lawan hanya menggunakan satu jari langsung membuatnya berlutut di lantai. Tapi, Louis Lu memiliki kemampuan seperti ini, bagaimana mungkin hanya tokoh tanpa status dan identitas. Bakat seni bela dirinya jelas lebih menakutkan daripada Dewi Feli. Bastian Duan benar-benar tidak mengerti. Louis Lu seperti tahu apa yang tengah ia pikirkan dan berujar perlahan, dalam dunia seni bela diri, ada orang suka menunjukkan kemampuan sendiri, ada orang suka diam-diam bertindak. Sedangkan aku, adalah orang kedua. Bastian Duan terdiam. Maksud dari kata-kata Louis Lu tidak lebih dari mengatakan ia tidak suka pamer, dan tidak pernah menunjukkan kemampuan dan bakatnya di aliansi bela diri. Oleh karena itu tentu saja ia tidak pernah meninggalkan nama di dunia seni bela diri. Jika berpikir seperti itu terasa masuk akal. Bastian Duan juga tahu beberapa master bela diri telah tinggal di desa terpencil pegunungan sejak lahir, dan di bawah bimbingan seorang ahli, mereka telah diam-diam berlatih selama 10 hingga 20 tahun. Setelah orang-orang ini keluar dari gunung, mereka juga telah terbiasa bertindak diam-diam. Namun begitu beraksi, mereka adalah keberadaan yang mengejutkan semua orang. Aliansi bela diri sangat menginginkan bakat seperti ini. Bastian Duan mengira dirinya telah mengetahui latar belakang Louis Lu, tenggorokannya sedikit bergerak dan berujar, Louis Lu, kamu memiliki bakat yang luar biasa seperti ini, kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah jika bergabung dengan aliansi bela diri. Jangan melakukan hal bodoh. Bersambung.